Oke, kita mulai ya. Siap? Siap, Pak. Siap, Pak. Siap, Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih melanjutkan alat gerak sistem muskuloskeletal. Ya, silakan gambarnya. Jadi rangka apendikular itu ada ekstremitas superior dan ekstremitas inferior. Yang kita bahas adalah ekstremitas superior, terdiri dari gelang bahu, yaitu berupa tulang skapula dan klavikula, tentunya bersama-sama dengan otot-otot yang membentuk bahu. Nanti di belakang kita bahas. Skapula itu di belakang, jadi bahu bagian belakang, kemudian klavikula di sini. Kalau skapula di belakang yang lebar itu gambarnya. Kemudian ada tulang ekstremitas superior atau lengan atas, terdiri dari lengan atas, humerus, lengan bawah, yaitu tulang radius dan ulna. Kemudian ada tulang karpal, kemudian metakarpal dan palang. Jadi pada tulang karpal itu ada 8 seperti yang ada di gambar. Kemudian tulang metakarpal jumlahnya 5. Kemudian palang setiap jari-jari itu ada 3, yaitu proksimal palang, middle palang, dan distal palang. Oke, berikutnya. Jadi kalau kita melihat gelang bahu dan bahu dilihat dari tampak anterior, itu datarannya disebut dengan subscapula fossa. Dan batasnya bagian medial, jadi bagian dalam itu medial border, atau kalau bahasa latinnya margo medialis. Kemudian di atas itu ada superior angle, atau bahasa latinnya angulus superior. Kemudian ada nodes, benjolan suprascapular. Kemudian di sebelah bawah ada inferior angle atau angulus inferior, sudut bagian bawah. Kemudian bagian dalam itu ada lateral border. Lateral border itu berarti di arah samping, luar. Kemudian ada arcus anatomical. Ini bagian daripada tulang humerus. Kemudian di atas itu ada
coracoideus atau processus coracoideus, bagian dari tulang skapula. Kemudian juga acromion, itu bagian dari tulang skapula. Kemudian bagian dari tulang femur tadi ada lesser trochanter dan greater trochanter. Lesser tubercle itu kecil, greater tubercle itu besar. Kemudian ada cekungannya, yaitu intertubercular groove. Kemudian di bawahnya ada surgical neck. Kenapa disebut surgical neck? Karena kalau ada trauma pada daerah bahu bagian atas, itu sering menimbulkan patah pada surgical neck itu, maka sering perlu dioperasi. Jadi di situ mudah patah. Sedangkan gambar bagian kanan bahu kanan itu tampak posterior. Di situ ada fossa supraspinatus karena berada di atas spina scapula. Sedangkan yang bawah ini ada gangguan sebentar. Oke. Pada dataran bagian di bawah spina scapula itu infraspinous fossa, infra itu bawah, sedangkan yang di atas tadi supraspinous fossa. Kemudian juga tampak superior angle dan inferior angle, angulus superior dan angulus inferior. Kemudian di bagian kanan Anda bisa acromioclavicular joint, yaitu hubungan antara clavicula dengan acromion. Acromion bagian dari scapula. Ada tadi greater tubercle, surgical neck, dan yang tadi belum kita sebut head atau kaput daripada humeri. Kemudian di sebelah bawah ada tuberositas deltoidea dan radial groove. Radial groove itu untuk saluran untuk jalannya saraf. Dan deltoid tuberosity itu tempat perlekatan daripada otot-otot deltoid. Nanti kita bahas lagi. Sedangkan di sebelah kiri ada clavicula. Ya. Di sini ada acromion N atau ujung yang berdekatan dengan acromion, sedangkan yang sebelah kanan itu sternal N atau ujung sternal yang berdekatan dengan sternum. Jadi ini bisa kita lihat lagi. Ada scapula, ada clavicula, ada humeri. Di situ ada 1, 2, 3 tulang.
tulang clavicula di bagian depan, scapula di belakang, dan tulang humerus di bagian samping. Oke, berikutnya. Ini lengan atas atau humerus. Ini ada nomor 1, itu gambar di sebelah kanan, bicipital groove atau cekungan bicipital lewatnya tendon musculus bicep. Kemudian yang nomor 2, capitulum atau head. Nomor 3, deltoid ridge atau tadi sudah saya sampaikan dataran untuk otot deltoid. Kemudian 4, epiphysis line, yaitu garis penghubung antara bagian proksimal dan bagian korpus. Kemudian yang kelima, greater tuberosity atau tuberositas mayor. Kemudian nomor 6, head atau kaput. Kemudian nomor 7, di bawah, lateral epicondyle, lateral epicondyle atau epicondylus lateralis. Kemudian nomor 8, gambar kanan atas, lesser tuberosity atau tuberositas minor. Jadi yang great tuberosity besar, lesser tuberosity kecil. Kemudian nomor 9, medial epicondyle atau epicondylus medialis. Jadi 7 lateral, 9 medial. Kemudian nomor 10, olecranon fossa, karena nanti bertempat atau dipakai sebagai tempatnya olecranon, bagian dari tulang ulna. Kemudian nomor 11, supracondyloid foramen. Ini foramen itu lubang untuk masuknya pembuluh darah, arteri dan vena. Kemudian nomor 12, trokea humeri. Oke, jadi sekali lagi, bicipital groove 1, 2 capitulum di bawah, ya. Kemudian deltoid ridge, epiphyseal line, greater tuberosity atau tuberositas mayor, head, 6 head atau kaput, 7 lateral epicondyle atau epicondylus lateralis, 8 lesser tuberosity, tuberositas mayor,
lesser tuberositas minor. Kemudian 9 medial epicondyle atau epicondylus medialis, 10 olecranon fossa atau fossa olecranon, 11 supracondyloid foramen, kemudian nomor 12 trochlea, 12 di bawah kanan. Oke, berikutnya tangan. Tadi tulang bagian bawah itu ini dilihat dari dorsal atau punggung. Ada beberapa tulang karpal, ada 8, yaitu trapesium di sebelah kiri, trapezoid, capitatum, hamatum, itu bagian deretan distal. Kemudian ada trigoetrum, lunatum, dan scapoid. Ini yang visiforme nggak kelihatan karena dilihat dari belakang. Kemudian metakarpal, jumlahnya 5. Ada head metakarpal, ada body, dan ada base. Nomor 1 dilihat dari ibu jari. Jadi jari pertama itu first metakarpal, kedua second metakarpal, ketiga, keempat, dan kelima. Kemudian ada bagian atas, Anda lihat palang. Jumlahnya jari kedua, ketiga, 4, dan 5 jumlahnya masing-masing 3. Sedangkan ibu jari yaitu jumlahnya hanya 2, yaitu proksimal dan distal palang, sedangkan yang lainnya ada proksimal, ada middle, dan ada distal palang. Kemudian di sebelah kanan atas itu ada smooth area phalangeal nail, itu dataran untuk kuku. Oke, jadi karpal ada 8, metakarpal 5, palang masing-masing jari 3 kecuali ibu jari. Oke, berikutnya. Kemudian lengan bawah, itu ada samping kiri radius, samping kanan ada ulna, ada radius dulu, di ujung distal di bawah, itu ada styloid proses, atau proses styloideus, kemudian radial tuberosity atau tuberositas radial, ini tempat perlekatan otot bicep. Kemudian ada neck, leher, kolom, dan head atau kaput. Sedangkan sebelah kanan ada tulang ulna, headnya itu justru di distal. Jadi ada styloid proses ulna dan radial, kemudian head ulna. Sedangkan di proksimal ada olecranon proses, tadi yang masuk ke olecranon fossa dari tulang humerus. Kemudian ada trochlear notch dan tonjolan kecil coronoid proses. Kemudian ada radial notch of ulna, maksudnya ada lekuan untuk radius.
Jadi namanya radial notch. Oke. Berikutnya masih ada. Ini dari permukaan secara anatomis. Anda bisa melihat nomor 1 prosesus acromion. Di situ bagian dari scapula. Kemudian nomor 2 epicondyles lateralis. 3 epicondyles medialis, bagian dari tulang humeri. Kemudian keempat prosesus styloideus radii dan prosesus styloideus ulna. Jadi gambar itu bisa dilihat tulang skapula yang lebar, kemudian di atasnya ada clavicula, sampingnya ada humerus, kemudian ada tulang radius, ulna, karpal, metakarpal, dan palang. Itu urut-urutan tulangnya. Oke. Masih ada gambar berikutnya. Sudah habis. Silakan yang ingin bertanya. Sebutkan nama dan asalnya. Pak, itu bertanya. Nama saya Ya. Rafika dari Pati. Ya, silakan Rafika. Tadi disebutkan bahwa bagian jari-jari itu ada 3, yaitu distal, middle, dan proximal. Nah, apabila salah satu bagian itu terputus, itu apakah berpengaruh dengan semua jari atau satu jari saja, Pak? Terima kasih. Ya kalau putus ya hanya satu jari saja. Misalkan ini ujung jari telunjuk ujungnya putus, ya di sini aja. Setiap ruas itu putus sendiri-sendiri bisa. Yang Anda maksudkan gitu? Kayak ada sarafnya dulu, Pak. Nanti, kalau nanti Gimana? itu berhubungan dengan saraf juga nggak, Pak? Saraf. Kalau saraf di ujung itu sudah putus ya sudah, tidak ada yang disaraf lagi. Tapi kalau sarafnya itu putus di lengan, itu tangannya ujungnya tidak bisa bergerak karena putus sarafnya bisa. Tapi kalau yang putus di ujung itu tidak mempengaruhi saraf. Gitu yang dimaksudkan? Terima kasih.
Ada yang lain? Jadi pada karpal itu ada dua deretan ya, deretan proksimal dan deretan distal. Jadi hamatem, capitatem, trapesium, trapezoid itu deretan bagian distal, yang lainnya bagian proksimal. Sudah, nggak ada yang lain pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, silakan untuk dipelajari sendiri lagi. Ya, kemudian dihafalkan masing-masing. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.